akan menampilkan simulasi P2K2 modul 4 sesi 11. Langkah 4 poin 7 yaitu jenis dan contoh kekerasan dan perlakuan salah. 1, 2, 3, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu yang sudah hadir di pertemuan kita kali ini, yaitu pertemuan P2K2. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Neng yang sudah bersedia rumahnya digunakan sebagai tempat perkumpulan P2K2 kita kali ini. Baik ibu-ibu, sekarang tolong kerjakan tugas terkait jenis, contoh, dan dampak serta pelaku kekerasan dan perlakuan salah dengan menggunakan lembar kerja yang sudah saya siapkan ya. Sebelum itu saya akan membagi menjadi 4 kelompok ibu-ibu ya. Oke, di sini yang hadir sekitar ada 20 orang ibu-ibu ya. Nah, berarti satu kelompok sekitar 5 orang ya. Oke, di sini ada Ibu Neng ya, Ibu Neng dan teman-temannya ini 5 orang. Ini sebagai kelompok 1. Kemudian Ibu Yuli di sini kelompok 2 ya, dan teman-teman. Kemudian Ibu Rika di sini kelompok 3 dan teman-teman 5 ya. Kemudian di sini ada Ibu Ita dan teman-teman. Ya, tolong diingatkan ya kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 Ibu Neng, kelompok 2 Ibu Yuli, kelompok 3 Ibu Rika, dan kelompok 4 Ibu Ita. Baik ibu-ibu, lembar kerjanya saya akan membagikan ya, satu kelompok 1 lembar kerja Bu ya. Silakan Bu, diperhatikan dulu. Oke ibu-ibu, sebelum berdiskusi saya akan jelaskan terlebih dahulu ya ibu-ibu ya. Kelompok 1 Ibu Neng, sebutkan contoh kekerasan fisik akibat kekerasan dan siapa pelakunya. Ya, diingat ya perintahnya. Yang kelompok 2 Ibu Yuli, sebutkan contoh kekerasan fisik akibat kekerasan dan siapa pelakunya. Kemudian kelompok 3 Ibu Rika, sebutkan contoh kekerasan seksual akibat kekerasan dan siapa pelakunya. Kemudian kelompok 4 Ibu Ita, yaitu sebutkan contoh kekerasan sosial akibat kekerasan dan siapa pelakunya. Ya, bagaimana ibu-ibu sudah mengerti? Ya, ditulis di kolom itu ya, yang sudah ada di situ kolomnya, sesuai dengan perintahnya masing-masing ya. Sudah paham ibu-ibu? Oke, kalau sudah paham, sekarang saya beri waktu 10 menit untuk berdiskusi ya. Silakan diskusinya dimulai dari sekarang. Oke, baik ibu-ibu, sudah selesai diskusinya? Oke, kalau begitu lembar kerjanya saya ambil kembali ya hasilnya ya. Oke, siap. Ibu-ibu, mari kita bahas hasil diskusi yang tadi ibu-ibu diskusikan ya. Oke. Contoh kekerasan. Kekerasan fisik, memukul, mencubit, menampar, menendang, menginjak-injak, mengguncang-guncangkan badan anak, memasukkan cabai ke mulut dan lain-lain. Oke. Kemudian
Contoh kekerasan psikis: melototi anak, mengatakan anak bodoh atau tuli, tidak tahu diri, membanding-bandingkan, membenci anak, sasaran kemarahan dan lain-lain, tidak menegur anak. Kemudian kekerasan seksual: pantat dicolek, alat kelamin diraba-raba, payudara diremas-remas, dipaksa melakukan oral seks, diperkosa, disodomi, dijual ke mucikari dan lain-lain. Tanda-tanda terjadi kekerasan seksual akibatnya ini gitu ya. Dilihat dari gerakan-gerakan tak wajar. Kedua bahu terangkat sehingga menutupi leher. Ini gerakan refleks seseorang untuk melindungi tubuhnya. Kepala tertunduk ke dalam, kedua tangan dan kedua kaki menyimpul erat. Lutut tertepuk ke dalam, tubuh menepuk. Mata berkedip-kedip, wajah pucat, pasi, dan lain-lain. Tanda-tanda terjadi kekerasan seksual dilihat dari gejala fisik: sakit jika memakai celana dalam dan mengeluh kesulitan atau kesakitan saat BAB dan buang air kecil. Cedera pada buah dada, bokong, perut bagian bawah, paha, sekitar alat kelamin atau dubur. Memar di bagian tubuh atau gigi, cedera atau tanggal saat pelaku menyergap dan memaksa korban merapat di dinding dan korban melawan. David Gibbons, seseorang peneliti bahasa tubuh. Rasa panas dan nyeri di area genital dan terasa sakit jika disentuh. Cara jalan yang tak wajar, agak mengangkang. Ditemukan bekas bercak darah atau cairan di celana dalam anak, dan memungkinkan ditemukan bagian pakaian yang robek atau kancing yang lepas karena ditarik paksa. Tanda gejala fisik. Tanda gejala psikis: anak berubah ekspresi, pendiam, cemas, gelisah, mengurung diri, takut ditinggalkan sendirian, menunjukkan keluhan-keluhan fisik yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya, seperti pusing, sakit perut atau masalah makan. Sulit tidur dan mimpi buruk diikuti mengigau, sulit konsentrasi dan sulit belajar sehingga tidak mampu menyelesaikan tugasnya. Perilaku: kemunduran, mengisap, ibu jari, kemunduran kemampuan bicara, ngobrol. Gejala psikis pada anak usia 13-18 tahun. Keluhan fisik yang tidak jelas penyebabnya, kecemasan yang terus-menerus serta keburukan, agresif atau sebaliknya, menutup atau menarik diri, curiga terhadap orang lain dan berpikir bahwa hal buruk akan menimpa mereka lain. Agresif atau sebaliknya, menutup atau menarik diri, curiga terhadap orang lain dan berpikir bahwa hal buruk akan menimpa mereka lagi. Merusak diri sendiri untuk mengatasi rasa marah dan depresi, melakukan perbuatan berisiko tinggi seperti terlibat dalam penyalahgunaan nafsa, bergabung dengan geng yang tidak jelas. Baik ibu-ibu, terima kasih atas diskusinya untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Semuanya hebat-hebat, saya salut dengan ibu-ibu. Oleh karena itu mari kita tepuk salut. Oke. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ibu-ibu, cukup pertemuan kita kali ini. Semoga di pertemuan-pertemuan berikutnya lagi kita lebih semangat lagi ya ibu-ibu. Terima kasih dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian simulasi P2K2 yang dapat saya sajikan. Mohon maaf